Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenankan saya Rosita, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 182A, berasal dari SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran pada modul kali ini adalah 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka dilakukan pendekatan inquiry apresiatif. Di mana yang dimaksud dengan inquiry apresiatif di sini adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara tentang bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, pada tahapan ini akan membantu transformasi rencana yang sudah dibuat untuk menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan bagja yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. 3. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? 3. Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. 2. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. 3. Mencatat jenis aplikasi yang sudah ditemukan selama proses pencarian. 4.
menanyakan kepada peserta didik tentang aplikasi pembelajaran yang mereka suka. Pada tahapan gali mimpi, pertanyaannya adalah 1. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? 2. Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? 3. Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan penyelidikan yang akan dilakukan adalah 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. 2. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. 3. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. 4. Berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Kemudian pada tahapan jabarkan rencana, pertanyaannya adalah 1. Apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? 3. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Membuat perangkat pembelajaran. 2. Merancang LKPD yang menarik. 3. Menuliskan instrumen penilaian yang tepat. 4. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat dan sesuai karakteristik peserta didik serta materi pelajaran. 5. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan pada tahapan atur eksekusi, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. 2. Berkolaborasi dengan petugas laboratorium komputer tentang kegiatan pembelajaran. 3. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sebelum pembelajaran dimulai. 4. Membuat refleksi untuk mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.